Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang terdiri dari saya, Alda Dinda Oktaviana, dan teman saya Amida Nal Hikmah. Pada video ini, kami akan menjelaskan materi mengenai globalisasi ekonomi dan kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi ini terjadi dalam berbagai kegiatan, misalnya seperti kegiatan finansial, produksi, investasi, dan perdagangan yang kemudian mempengaruhi hubungan ekonomi antar bangsa. Yang selanjutnya adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi sendiri merupakan proses kegiatan ekonomi perdagangan di mana negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian ini menghapuskan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan internasional akan semakin erat. Yang selanjutnya ada faktor pendorong ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya dalam globalisasi. Yang pertama, globalisasi didorong juga dengan kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi seperti yang sudah kita alami saat ini, di mana masing-masing orang tentu memiliki gadget dan kendaraan pribadi. Kemudian yang kedua ada lalu lintas devisa yang semakin bebas. Yang ketiga, ekonomi negara yang semakin terbuka. Yang keempat, penggunaan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif secara maksimal dari tiap-tiap negara. Dan yang terakhir adalah metode produksi dan manajemen yang efisien dari banyak perusahaan. Selanjutnya adalah bentuk perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi. Yang pertama ada globalisasi produksi, globalisasi pembiayaan, globalisasi tenaga kerja, globalisasi jaringan informasi, dan globalisasi perdagangan. Globalisasi yang pertama adalah globalisasi produksi, di mana globalisasi ini ditandai dengan banyaknya perusahaan yang melakukan produksi di beberapa negara untuk menekan biaya produksi agar lebih rendah atau lebih murah. Kegiatan ini dilakukan atas dasar alasan seperti upah buruh yang cukup rendah, kemudian tarif biaya masuk yang murah, infrastruktur yang memadai di negara tersebut, dan iklim usaha dan politik yang kondusif. Contohnya adalah perusahaan manufaktur. Yang kedua adalah globalisasi pembiayaan, di mana saat ini perusahaan global memiliki akses pembiayaan lebih, seperti dengan mudah untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi di semua negara di dunia. Contohnya adalah PT Telkom dalam memperbanyak satuan jaringan teleponnya, kemudian PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah globalisasi tenaga kerja, di mana perusahaan akan memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai dengan tingkatannya. Seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang memiliki pengalaman dan buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Contohnya adalah TKA dari suatu negara yang bekerja ke negara lain. Kemudian yang selanjutnya adalah globalisasi jaringan informasi. Dengan kemajuan teknologi, informasi di seluruh dunia ini dapat diterima dengan cepat dan mudah. Hal ini juga dimanfaatkan oleh banyak perusahaan untuk mempercepat pemasaran produk mereka ke seluruh dunia melalui berbagai media sosial. Contohnya seperti Samsung, Apple, Toyota, KFC, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah globalisasi perdagangan. Perdagangan dunia menjadi semakin ketat, cepat, dan adil karena adanya penyeragaman dan penurunan tarif serta penghapusan hambatan-hambatan non-tarif. Contohnya seperti terciptanya ekspor dan impor dan terciptanya pasar bebas. Materi yang selanjutnya adalah organisasi internasional. Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang ada di lingkungan masyarakat internasional
yang terbentuk karena adanya kepentingan bersama dari berbagai negara atau disebut juga dengan kerjasama internasional. Organisasi tersebut juga berdiri atas dasar kesamaan tujuan, yaitu menciptakan perdamaian dunia. Yang pertama ada ASEAN. ASEAN merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuan dari didirikannya ASEAN adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan kebudayaan. Yang kedua, mempromosikan perdamaian bangsa-bangsa dan stabilitas regional. Kemudian mempromosikan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam berbagai bidang. Dan yang keempat adalah meningkatkan hubungan internasional antar anggota. Kemudian organisasi internasional yang kedua adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau biasa disebut APEC. APEC adalah forum ekonomi atau kerjasama ekonomi 21 negara di lingkar Pasifik yang didirikan pada tahun 1989 oleh Bob Hawke. Tujuan dari didirikannya APEC adalah untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas dan mendorong perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik, serta memberi manfaat bagi negara anggotanya yang sedang dalam kondisi berkembang untuk lebih berpartisipasi dalam meningkatkan ekspor. Organisasi internasional yang terakhir adalah World Trade Organization atau WTO yang berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 di Swiss. Organisasi ini merupakan organisasi perdagangan dunia yang menaungi upaya untuk meliberalisasi perdagangan atau sebagai wadah perundingan konsesi dan komitmen dagang bagi para anggotanya. Tujuan dari didirikannya WTO ini adalah untuk melaksanakan mekanisme peninjauan kebijakan perdagangan, menyelesaikan permasalahan sengketa atau sebagai forum negosiasi bagi anggotanya, dan bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia agar kebijakan ekonomi global lebih koheren. 3. Kebijakan perdagangan internasional. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kebijakan perdagangan internasional, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari kebijakan perdagangan internasional itu sendiri. Pengertian dari perdagangan internasional yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud yaitu berupa perorangan atau individu dengan individu, atau antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Kemudian pengertian dari kebijakan perdagangan internasional yaitu langkah dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan mengatur struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional agar sesuai dengan apa yang dikendalikan oleh pemerintah. Selanjutnya mengenai tujuan dari kebijakan perdagangan internasional. Tujuan pertama yaitu autarki adalah sebuah jalan untuk menghindari dari pengaruh negara lain dalam beberapa hal, bukan hanya ekonomi akan tetapi juga pada bidang politik dan militer. Tujuan yang kedua yaitu kesejahteraan, merupakan salah satu kebijakan yang diambil dengan menciptakan kesejahteraan dan mengadakan perdagangan internasional. Ini akan memperoleh keuntungan maksimal dari terjadinya spesialisasi suatu produksi dan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat di suatu negara. Dengan adanya kebijakan ekonomi internasional ini, kita mampu menghapuskan segala bentuk hambatan perdagangan internasional seperti larangan perdagangan, kuota, dan lain-lain. Tujuan yang ketiga yaitu keseimbangan neraca pembayaran, merupakan tujuan dari ditetapkannya kebijakan ekonomi internasional, karena pada dasarnya kebijakan ekonomi internasional akan berpengaruh terhadap neraca pembayaran. Tujuan yang keempat yaitu proteksi, merupakan kebijakan ekonomi internasional yang bertujuan untuk melindungi seluruh industri yang sedang mengalami perkembangan atau sedang tumbuh dan melindungi perusahaan baru serta memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri dari pesaing barang impor. Tujuan kelima, pembangunan ekonomi. Terjadinya pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama diterapkannya kebijakan ekonomi internasional. Perlu diketahui bahwa ketika suatu negara mengalami pembangunan ekonomi yang baik dan merata, maka ia menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat terjamin.
Nah, untuk mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu ditetapkan beberapa kebijakan antara lain yaitu melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri terkhusus pada industri yang masih dalam awal perjalanannya, kemudian menetapkan jumlah barang impor yang tidak terlalu dibutuhkan, dan terakhir memperbanyak ekspor. Selain itu, tujuan lain dari adanya kebijakan perdagangan internasional antara lain: 1. Melindungi kepentingan dalam ekonomi nasional terhadap berbagai kemungkinan pengaruh buruk atau negatif dari berbagai negara lain. Lalu kedua, melindungi kepentingan industri di dalam negeri dari berbagai kemungkinan persaingan yang tidak sehat maupun kondisi yang kurang menguntungkan. Lalu tujuan yang ketiga adalah melindungi lapangan kerja agar tetap tersedia. 4. Mampu mendorong laju ekspor. 5. Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Dan terakhir, menjaga stabilitas nilai tukar atau kurs. Jenis-jenis kebijakan perdagangan internasional. Secara garis besar, terdapat dua jenis kebijakan perdagangan internasional, yaitu kebijakan perdagangan bebas dan kebijakan perdagangan proteksionis. Nah, kebijakan perdagangan bebas merupakan kebijakan perdagangan yang mengadakan kebiasaan dalam hal perdagangan dan menghilangkan seluruh rintangan yang bisa menghalangi jalannya produk dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Seiring dengan adanya arus globalisasi yang menjadikan antara negara satu dengan lainnya semakin terbuka, maka kebijakan-kebijakan perdagangan ini akan berkembang, sehingga tidak ada lagi batasan-batasan negara. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan perdagangan proteksionis, yaitu perdagangan yang bertujuan untuk melindungi produk-produk dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk-produk asing yang beredar di dalam negeri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis dari kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama tadi yaitu kebijakan perdagangan bebas. Nah, ciri-ciri dari perdagangan bebas yaitu perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau pembatasan perdagangan yang lain seperti kuota impor atau subsidi untuk produsen. Maksudnya adalah jual beli tersebut dilakukan tanpa dikenai pajak pada pemerintah. Kemudian ciri selanjutnya perdagangan layanan tanpa pajak atau pembatasan perdagangan yang lain. Hal ini pun hampir sama dengan poin yang pertama tadi, yaitu di mana tidak adanya ketentuan pajak yang khusus yang dikenakan kepada produsen, juga tidak adanya pembatasan oleh perdagangan yang lain. Kemudian ciri selanjutnya, ketiadaan dasar-dasar pemutar belit perdagangan seperti pajak, subsidi, peraturan atau hukum yang memberikan kelebihan kepada sejumlah kecil perusahaan atau faktor-faktor produksi. Lalu akses bebas ke pasar, tidak adanya batasan atau kemudahan akses yang dapat langsung pada pasarnya, yaitu langsung pada konsumen dalam proses penjualannya. Lalu ciri selanjutnya, akses bebas kepada informasi pasar, di mana konsumen dalam proses membeli produk dapat meraih informasi secara terbuka dan bebas. Lalu ciri selanjutnya, keupayaan firma-firma mengacaukan pasar melalui kekuatan monopoli atau oligopoli berian pemerintah. Kemudian pergerakan bebas tenaga kerja antara luar dan dalam negeri, dan ciri terakhir adalah pergerakan bebas modal antara luar dan dalam negeri. Kebijakan perdagangan bebas yang dilakukan oleh suatu negara tentunya juga akan memiliki dampak, baik dampak positif maupun negatif. Nah, dampak positif dari perdagangan bebas yaitu 1. Kemudahan suatu negara dalam mengkonsumsi produk buatan luar negeri. Kemudian yang kedua adalah produk dalam negeri dapat dengan mudah meraih popularitas di luar negeri. 3. Meningkatkan reputasi negara. Hal ini dapat terjadi ketika suatu negara dapat berprestasi menciptakan produk yang bermanfaat dan diminati oleh konsumen internasional. Lalu dampak positif yang keempat yaitu meningkatkan devisa negara apabila ekspor lebih besar dari impor. Dan terakhir adalah setiap individu bebas memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Lalu dampak negatif dari perdagangan bebas yaitu menjadi konsumtif terhadap barang-barang impor. Kemudian banyak pengangguran karena kalah bersaing dengan produsen luar negeri, karena banyak pabrik yang bangkrut karena tidak kuat dengan persaingan yang begitu ketat. Lalu dampak yang ketiga adalah bagi negara yang belum berkembang, akan selalu mengandalkan negara lain untuk terus mengimpor barangnya.
Keempat adalah adanya eksploitasi terhadap masyarakat ekonomi lemah oleh ekonomi kuat. Kemudian yang kelima adalah munculnya kesenjangan ekonomi antara golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah, sehingga perekonomian dapat dengan mudah menjadi tidak stabil. Kebijakan perdagangan proteksionis. Terdapat 8 macam kebijakan perdagangan proteksionis, yaitu kebijakan kuota, penetapan tarif atau bea masuk, politik dumping, diskriminasi harga, premi, larangan ekspor, larangan impor, dan kebijakan penentuan subsidi. Nah, 8 macam jenis ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu kebijakan kuota, merupakan suatu kebijakan yang membatasi jumlah keluar masuknya barang pada suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kedua yaitu penetapan tarif atau bea masuk, yaitu suatu kebijakan yang menentukan bea impor tinggi terhadap barang impor yang bertujuan ketika barang tersebut masuk dalam negeri akan lebih mahal. Sedangkan barang-barang dalam negeri yang sejenis mampu bersaing dengan kualitas yang sama, namun dengan harga yang lebih jelas. Intinya bahwa kebijakan tarif ini bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri. Lalu yang ketiga adalah politik dumping, kebijakan diskriminasi harga secara internasional dengan cara menentukan harga lebih rendah untuk barang luar negeri dan harga lebih murah untuk penjualan dalam negeri. Tujuannya adalah untuk memperluas dan menguasai pasar dengan mudah. Kemudian yang keempat adalah diskriminasi harga. Penetapan harga yang berbeda antar negara atau dua pasar yang berbeda atau yang sama. Tujuannya untuk mengawasi harga jual dan beli sehingga bisa diketahui elastisitas permintaan dan memaksimalkan keuntungan. Di sisi lain, juga bisa menekan negara tertentu bisa menurunkan harga. 5. Premi, yaitu hadiah atau penambahan dana yang berupa uang dan diberikan kepada produsen yang sukses dalam mencapai target produksi yang sudah ditentukan pemerintah dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi. Tujuan diadakannya premi ini adalah sebagai pemicu terhadap industri-industri lain agar menghasilkan produk-produk berkualitas negeri sendiri. Keenam adalah larangan ekspor, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk melarang kegiatan ekspor yang tidak dilandasi berdasarkan pertimbangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. 7. Larangan impor, merupakan kebijakan pemerintah yang diambil sebagai pelindung industri kecil yang baru dalam negeri atau bisa juga untuk menghemat devisa. Dan yang kedelapan adalah kebijakan penentuan subsidi, yaitu sebuah tunjangan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang untuk keperluan ekspor, sehingga harga dari produk perusahaan tersebut mampu bersaing dengan barang luar negeri. Kebijakan subsidi ini merupakan suatu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan terhadap industri dalam negeri yang berbentuk keringanan pajak, tenaga ahli, kredit, juga subsidi yang dapat menambah konsumsi dalam negeri dan dapat menjual dengan harga yang murah. Sekian presentasi dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.